Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Mas Nawari Harahap, Nur Syafitri, dan juga saya sendiri Emal Pariski. Di sini kami akan sedikit memaparkan materi kami yang berjudul komunikasi verbal dalam hadis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dan pengertian komunikasi verbal. Seperti yang kita tahu, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Kita ambil contohnya adalah kata-kata. Tapi ada juga penjelasan lain yang dijelaskan bahwa komunikasi verbal ini itu berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung atau berbicara. Itu juga bisa dilakukan secara langsung atau secara face to face atau dengan perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media misalnya atau telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan itu bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah karakteristik komunikasi verbal di dalam Al-Quran. Terdapat 3 karakteristik yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu memanfaatkan tulisan, memanfaatkan suara, dan merangsang kualitas dan kuantitas perkataan. Sedangkan pola komunikasi verbal dalam Al-Quran itu diantaranya berbentuk pertanyaan, penjelasan, dan juga penegasan. Hai teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan pemateri yang tadi sebelumnya, yaitu contoh komunikasi verbal. Yang pertama itu ada berinteraksi menggunakan media sosial. Yang kedua adalah komunikasi melalui lisan. Yang ketiga ada komunikasi melalui tulisan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberikan atau diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syarah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan, yaitu takrir. Oke teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh-contoh hadis verbal. Nah, ada beberapa contoh hadis. Di sini saya akan memberikan contoh tentang hadis lisan dan hadis menulis. Yang pertama adalah waisarul halfi billahi wa la tahlif bihi ta'ala illa shadiqan indal hazati wa iyyaka. Yang artinya jangan sering-sering bersumpah demi Allah dan jangan bersumpah demi namanya kecuali memang benar-benar mendesak. Yang kedua adalah hadis tentang menjaga lisan, yaitu salamatul insanu fi hafidul lisan. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisan. Nah, yang terakhir adalah idza sami'ta syai'an fakatabahu walau fil haqq. Yang artinya apabila engkau mendengar suatu dari ilmu, maka tulislah walaupun di atas tembok. Nah, ketiga hadis tadi merupakan contoh dari hadis-hadis verbal. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.